Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Karyana. Apa kabar adik-adik? Adik-adik, kita sudah sekolah minggu online selama 8 bulan. Kakak juga belum pernah bertemu dengan adik-adik. Tapi adik-adik tetap semangat kan? Tetap sukacita kan sekolah minggu online-nya? Mari adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu online ini. Kita akan ke rumah Tuhan dan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Adik-adik dapat bangkit berdiri. Ikuti kakak bernyanyi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, adik-adik dapat duduk sekarang. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, ikuti kakak Riana berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga saya tadi malam sehingga saya boleh bangun pagi. Tuhan Yesus, saya juga akan bernyanyi dan mendengar cerita dari Alkitab. Temani saya ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak ingin bertanya, apakah adik-adik merasa takut ketika tiba-tiba mati lampu di rumah? Atau ketika adik-adik ingin ke kamar mandi sendirian? Adik-adik jangan takut ya, karena Tuhan Yesus selalu bersama adik-adik. Nah, kita akan menyanyikan lagu Saya Ada, Tuhan Pun Ada. Kita akan menyanyikan lagu 2 kali. Mari. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu bersama dengan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu takut lagi ya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Yang Jaga Aku Selalu. Mari kita nyanyikan 2 kali. 1, 2, 3. Yang jagaku selalu di siang malam waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku.
adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan dari Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Yuke? Kita sambut dengan bernyanyi lagu Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Yuke. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Tentunya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi Tuhan sudah pimpin kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan tentang firman-Mu. Engkau berkati dan siapkan hati kami, supaya kami dapat mendengar dengan sungguh, terlebih melakukan apa yang Tuhan firmankan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan mengulang kembali cerita yang sudah pernah kalian dengarkan 3 minggu berturut-turut. Apakah kalian masih ingat? Coba lihat, ada gambar apa ini adik-adik? Ya, itu adalah gambar kapal. Kapal ini sedang dalam perjalanan menuju kota Roma. Coba perhatikan lagi adik-adik, bagaimana keadaannya? Ya, kapal itu sedang terombang-ambing di tengah lautan karena diterpa oleh angin ribut. Apa kalian ingat ada siapa di dalam kapal itu? Di dalam kapal itu ada seorang bapak yang bernama Bapak Paulus. Kapal yang Bapak Paulus tumpangi saat dalam perjalanan sedang diterpa oleh angin ribut, sehingga seluruh penumpang di kapal itu menjadi panik. Mereka ketakutan adik-adik. Mereka takut apakah mereka akan selamat atau tidak. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus ya? Bapak Paulus di tengah situasi seperti itu dia berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu pada malam hari seorang malaikat menampakkan diri kepada Bapak Paulus. Malaikat itu memberitahukan untuk tidak perlu takut karena seluruh penumpang di kapal itu akan selamat. Nah, setelah mengalami hal itu, Bapak Paulus kemudian memberitahukan apa yang ia alami kepada kawan-kawannya yang ada di kapal. Ketika mendengar hal itu, kawan-kawannya menjadi lega. Mereka bersyukur karena apa? Karena mereka akan selamat. Nah, setelah itu mereka makan dan minum bersama. Lalu Bapak Paulus mengambil roti dengan sukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan Yesus, mereka semua akan selamat. Setelah badai reda, angin meniup kapal yang mereka tumpangi menepi ke sebuah pulau. Apa kalian ingat apa nama pulau itu adik-adik? Ya, Pulau Malta. Di sana kapal itu menerjang batu karang dan kandas. Tapi atas penyertaan Tuhan Yesus, maka semua penumpang di kapal itu selamat, termasuk Bapak Paulus.
Setibanya di sana, mereka disambut hangat oleh penduduk di Pulau Malta. Padahal bisa saja loh penduduk di sana bersikap sebagai musuh. Tetapi karena Tuhan menggerakkan hati penduduk di Pulau Malta, maka mereka bersikap baik terhadap semua penumpang kapal yang terdampar tadi, adik-adik. Lalu mereka menghangatkan diri dengan api unggun. Karena kayunya hampir habis, maka Bapak Paulus dan kawan-kawannya mencari kayu bakar. Saat sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba tangan Bapak Paulus dipangut oleh ular. Ya, ular yang berbisa, adik-adik. Kalian tahu kan, bisa ular itu sangat berbahaya, adik-adik. Lalu apa yang terjadi oleh Bapak Paulus, adik-adik? Kemudian Bapak Paulus melemparkan ular itu ke dalam api. Tapi Bapak Paulus sehat-sehat saja, adik-adik. Bapak Paulus baik-baik saja. Padahal bisa ular itu kan beracun dan berbahaya ya. Sampai-sampai orang di sekitar situ pun heran melihat Bapak Paulus. Tuhan juga menolong Bapak Paulus dan kawan-kawannya melalui Bapak Gubernur yang ada di sana. Bapak Gubernur memberi mereka makan dan menyiapkan tempat untuk mereka tinggal selama 3 hari. Luar biasa ya adik-adik penyertaan Tuhan. Selain itu, kehadiran Bapak Paulus di Pulau Malta juga membawa berkat bagi penduduk di sana. Seperti ayah dari Bapak Gubernur yang sedang sakit dan banyak orang sakit lainnya disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus melalui Bapak Paulus. Ya, kuasa Tuhan Yesus dinyatakan melalui Bapak Paulus sehingga seluruh penduduk di sana menghormati Bapak Paulus. Nah, luar biasa ya adik-adik, Tuhan Yesus menjaga, menyertai dan melindungi Bapak Paulus sampai sedemikian rupa. Begitu juga Tuhan akan melindungi anak-anaknya. Nah, adik-adik, apakah kalian ingat dengan anak ini? Siapa nama anak itu, adik-adik? Ya, anak ini bernama Doni, anak laki-laki yang berusia 7 tahun. Doni tidak takut apapun. Kecuali apa, adik-adik? Gelap. Doni takut terhadap gelap. Ketika malam sudah tiba, saatnya mau tidur, ibu mematikan lampu kamar Doni. Doni merasa takut, adik-adik. Sangat takutnya sampai-sampai Doni bersembunyi di bawah selimutnya. Lalu suatu ketika saat liburan sekolah, kakek dan nenek Doni mengundang Doni untuk berlibur ke desa. Doni sangat senang, adik-adik. Doni sangat senang menghabiskan waktu bermain di desa. Tapi hari kembali malam, adik-adik. Dan ternyata keadaan di desa lebih gelap daripada keadaan di kota. Karena lampu di desa itu masih sedikit, tidak sebanyak lampu-lampu di kota. Oleh karena itu, Doni kembali merasa takut, adik-adik. Tetapi saat di desa itu, kakek dan nenek Doni mengajak Doni untuk membaca Alkitab dan berdoa sebelum tidur. Setelah membaca Alkitab dan berdoa, Doni menjadi tahu dan mengerti bahwa ada Tuhan Yesus yang akan selalu menjaganya dalam keadaan apapun, baik siang maupun malam, baik terang maupun gelap. Tuhan selalu menjaga Doni. Tuhan juga akan selalu menjaga kita semua, adik-adik, sehingga Doni tidak takut lagi. Doni dapat tidur dengan nyenyak. Adik-adik, dari cerita tadi kita dapat mengerti dan memahami bahwa
Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Kita harus bersyukur dan bersuka cita karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang menjaga dan menyertai kita dalam keadaan apapun. Dan ingat, ketika kita sedang takut, kita harus apa adik-adik? Berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan senantiasa menolong kalian melalui cara apapun. Luar biasa ya Tuhan Yesus adik-adik. Oh ya adik-adik, apakah kalian masih ingat ayat hafalan kita yang terdapat dari Mazmur 121 ayat 7? Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kita ulangin lagi ya adik-adik, dari Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalian bisa minta tolong kepada papa dan mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Nah, sebelum kebaktian ini berakhir, kita berdoa yuk adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui firman-Mu kami mengerti bahwa kami mempunyai Tuhan yang akan selalu menjaga kami dalam keadaan apapun. Seperti Tuhan menjaga Bapak Paulus dan Doni, Tuhan juga akan senantiasa menjaga kami. Berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian cerita dari Kakak Yuke. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.